Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Aziz. Kita akan belajar kali ini tentang ASEAN, yaitu Association of Southeast Asia Nation, atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang berarti adalah organisasi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setelah sebelumnya kita belajar bersama tentang letak geografis di kawasan Asia Tenggara, sekarang kita akan belajar tentang organisasi yang menaungi negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Sebelum belajar dengan Pak Aziz, mari kita simak terlebih dahulu sebuah ayat, yaitu di surat Al-An'am ayat 69, yang memiliki arti, dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi, kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Nah, salah satu organisasi ini, yaitu ASEAN, itu di sini adalah salah satunya adalah untuk saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan yang ada di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari pada kali ini tentang ASEAN? Apa kita hanya akan belajar mengetahui apa itu ASEAN atau bagaimana? Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bagaimana sejarah ASEAN itu sendiri terbentuk. Kemudian apa sih tujuan terbentuknya ASEAN? Apakah ada prinsip yang dipegang oleh ASEAN? Struktur organisasinya bagaimana? Lambang dan benderanya seperti apa? Semboyan ASEAN-nya bagaimana? Dan di manakah letak kantor atau sekretariat ASEAN? Dan terakhir adalah siapakah yang saat ini sedang memimpin sebagai sekretaris jenderal di ASEAN? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan belajar pada hal yang pertama, yaitu bagaimana sih sebenarnya sejarah terbentuknya ASEAN itu sendiri. Nah, sejarah ASEAN sendiri ya berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan di sekitar kawasan Asia Tenggara ini memiliki hutan tropis yang kaya sekali akan flora dan fauna dan menghasilkan banyak sekali beraneka ragam kekayaan alam. Nah, letak astronomi dan geografis yang sama ini di kawasan Asia Tenggara yang menyebabkanlah Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah kerjasama. Dan kerjasama ini ditandai dengan pelaksanaan pertemuan yang kita kenal dengan nama Deklarasi Bangkok pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Dan pada tanggal 8 Agustus atau di hari terakhir itu dideklarasikan sebagai Deklarasi Bangkok yang mendasari berdirinya organisasi ASEAN. Nah, siapa saja sih yang mengikuti pertemuan di Deklarasi Bangkok tersebut? Kita akan lihat ada 5 negara. Yang pertama tentunya adalah Indonesia. Indonesia waktu itu adalah diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama dengan Adam Malik. Kemudian ada dari Malaysia, Menteri Luar Negeri Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dan dari negara Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu S. Raja Ratman. Kemudian dari Filipina dengan diwakili oleh Narcisco Ramos oleh Menteri Luar Negerinya. Dan terakhir, yaitu 5 negara yang terakhir adalah Thailand, yaitu diwakili oleh Menteri Luar Negaranya, yaitu Thonot Homan. Jadi sejarah berdirinya ASEAN ini adalah dengan ditandatanganinya sebuah pertemuan yang kita namakan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dengan dihadiri oleh 5 perwakilan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi 5 negara ini adalah berdirinya sebuah organisasi yang kita sebut sekarang namanya adalah ASEAN. Nah, sifat keanggotaan ASEAN ini sebenarnya terbuka bagi semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Namun waktu itu 5 negara ini yang menginisiasi atau yang mempelopori berdirinya sejarah ASEAN. Lalu sisanya bagaimana? Nah, di sini kita akan mengetahui negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara yang sekarang sudah masuk menjadi anggota ASEAN selain 5 negara pendiri tersebut.
Yang pertama, kita akan melihat adalah saat ini kita mengetahui anggota ASEAN itu adalah berjumlah 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian untuk melihat negara mana saja yang bergabung di Asia Tenggara, di samping ini sudah ada peta kawasan Asia Tenggara, dan untuk melihat negara yang bergabung kita bisa mengklik ya di bagian negara yang kita inginkan. Kemudian sebagai informasi, Timor Leste yang dulu berpisah dari Indonesia sebenarnya sudah mengajukan untuk bergabung dengan ASEAN sejak tahun 2011. Namun sampai sekarang belum bergabung dengan ASEAN. Nah, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ada di anggota-anggota ASEAN yang sudah ada. Sehingga Timor Leste sampai sekarang pun masih berusaha untuk bisa bergabung menjadi anggota dari ASEAN itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu negara mana saja yang sudah bergabung dengan ASEAN. Yang pertama kita klik di bagian yang berwarna merah. Di situ ada Myanmar. Myanmar bergabung dengan ASEAN yaitu per tanggal 23 Juli 1997. Kemudian kita akan melihat yang lainnya lagi. Vietnam, seperti yang kita tahu, negara besar ini bergabung dengan ASEAN itu sejak tanggal 28 Juli 1995. Kemudian di sebelahnya Vietnam itu ada negara kecil yang bernama Laos. Laos juga bergabung dengan ASEAN yaitu tanggal 23 Juli 1997. Kemudian di bawahnya Thailand itu ada Kamboja. Kamboja itu bergabung dengan ASEAN tanggal 30 April 1999. Kemudian ada sebuah negara kecil yang bergabung dengan menjadi satu di Pulau Kalimantan ya. Ada yang tahu? Ya, itu adalah negara Brunei Darussalam. Itu juga bergabung dengan ASEAN tanggal 18 Januari 1984. Jadi berdasarkan tanggal bergabungnya selain 5 pendiri tadi, maka yang bergabung pertama kali sejak ASEAN terbentuk oleh 5 negara tadi adalah Brunei Darussalam. Setelah itu baru Vietnam, kemudian Laos, kemudian bersama dengan Myanmar, kemudian yang bergabung terakhir adalah Kamboja. Nah, 5 negara lain, Thailand itu adalah pendiri, Indonesia itu pendiri, kemudian ada Malaysia itu juga pendiri, kemudian Singapura tadi yaitu pendiri ASEAN, kemudian terakhir adalah Filipina itu juga adalah pendiri ASEAN yang ada tadi mendeklarasikan di deklarasi Bangkok. Nah, itu sedikit sejarah berdirinya ASEAN dan beserta anggota-anggotanya sampai saat ini, yaitu ada berjumlah 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan belajar apa sih tujuannya sebenarnya dibentuknya ASEAN tersebut. Ada beberapa tujuan yang menginisiasi atau mempelopori kenapa ASEAN terbentuk. Nah, kita akan melihat apa sih tujuannya. Yang pertama, tujuan ASEAN itu tercantum semuanya ada di dalam deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus tadi. Yang pertama tentunya tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Kemudian tujuan yang kedua ASEAN itu adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam berbagai bidang. Tujuan yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Regional itu adalah organisasi seperti Asia Tenggara itu di suatu kawasan. Kalau internasional itu organisasi lingkupnya lebih besar, yaitu lingkup dunia ya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama di dalam hal pendidikan dan pelatihan serta penelitian di kawasan Asia Tenggara tentunya. Nah, itu 5 itu adalah tujuan ASEAN dibentuk yang tercantum semuanya di dalam isi deklarasi Bangkok. Selanjutnya kita akan belajar tentang ASEAN dibentuk itu memiliki sebuah prinsip-prinsip teguh
Apa sih prinsip teguh yang dipegang oleh ASEAN? Nah, kita akan mempelajarinya. Sebagai organisasi, tentunya ada sebuah prinsip utama yang dipegang teguh oleh organisasi ASEAN itu sendiri. Yang pertama, prinsipnya adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, identitas nasional seluruh anggota ASEAN. Kemudian, prinsip yang kedua, komitmen dalam melaksanakan atau meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak segala bentuk agresi atau ancaman penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian yang keempat, menyelesaikan sengketa di kawasan Asia Tenggara secara damai, menghormati hak asasi manusia, dan tentunya adalah keadilan sosial. Nah, ini 4 prinsip dasar yang dipegang oleh organisasi ASEAN selama organisasi ASEAN ini terbentuk sejak awal sampai saat ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur ASEAN. Sebagai sebuah organisasi, maka ASEAN pun itu memiliki layaknya struktur seperti organisasi. Nah, struktur ini ada juga di dalam deklarasi Bangkok, yaitu isinya ada di dalam deklarasi Bangkok tersebut. Di dalam organisasi ASEAN, struktur organisasi tertinggi itu adalah berada di KTT. Apa itu KTT? Konferensi tingkat tinggi. Itu adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan, yaitu di negara-negara anggota ASEAN. Ini merupakan struktur tertinggi ASEAN. Selain KTT, sesungguhnya ada banyak sekali struktur di bawahnya, seperti Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Masyarakat ASEAN, dan seterusnya. Nah, struktur lengkapnya kalian bisa melihatnya di dalam buku paket IPS di halaman 25. Di situ ada berbagai struktur di bawahnya KTT. Yang perlu kita ketahui adalah struktur tertinggi ASEAN itu ada di konferensi tingkat tinggi. Segala hal yang diputuskan itu ada melalui yang namanya KTT, konferensi tingkat tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang lambang dan bendera dan serta maknanya itu apa dari organisasi ASEAN. Yang pertama, ini adalah lambang dari bendera ASEAN. Jadi ada warna biru, kemudian di tengahnya itu ada seperti ikatan rumpun padi ya. Dan kemudian lambangnya pun hampir mirip dengan benderanya ya, hanya berbeda lambangnya itu berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, dari lambang itu kita akan mencoba mengetahui apa sih makna lambang dari sebuah logo atau lambang ASEAN tersebut. Di situ kita akan mengetahui yang pertama, terdapat warna biru di lingkaran paling luar, itu menggambarkan atau melambangkan yang namanya perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah, warna merah yang mendominasi di situ, itu melambangkan sebuah kesemangatan dan kedinamisan. Selanjutnya warna kuning yang ada di dalam ikatan rumpun padi itu melambangkan sebuah kemakmuran yang ada di kawasan-kawasan Asia Tenggara khususnya. Kemudian warna putih di lingkaran dalam itu melambangkan sebuah kesucian. Dan kemudian ikatan rumpun, 10 ikatan rumpun padi itu melambangkan persahabatan dan kesetiakawanan sosial di antara 10 anggota ASEAN tersebut. Dan yang terakhir, lingkaran itu sendiri melambangkan sebuah kesatuan. Jadi ini adalah beberapa makna lambang dari ASEAN itu sendiri. Jadi ASEAN itu membuat lambang pun tidak sembarang ya. Jadi sebuah lambang biasanya memiliki makna-makna tertentu seperti lambang ASEAN itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang semboyan ASEAN. Ya, ASEAN ini juga memiliki semboyan yang mana semboyan ini itu nantinya mempersatukan anggota-anggota yang ada di organisasi ASEAN itu sendiri. Apa? Kalian tahu semboyan dari ASEAN? Oke, mari kita pelajari. Semboyan dari ASEAN itu sendiri adalah satu visi, satu identitas, satu komunitas.
Atau jika di dalam bahasa Inggris, one vision, one identity, one community. Jadi ya, semboyannya cukup simpel, namun ini mengena dan bisa menyatukan semua anggota yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang ada di organisasi ASEAN. Nah, ini adalah semboyan dari negara atau anggota-anggota negara ASEAN. Sekarang kalian sudah tahu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang Sekretariat ASEAN. Apa sih sekretariat? Sekretariat itu kalau bahasa kita itu namanya kantor ya. Ada yang tahu di mana kantor ASEAN sekarang ya? ASEAN itu negara memiliki anggota negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tentunya tidak semua negara itu ada kantor ASEAN, tapi ada kantor pusatnya, yaitu ada di mana coba? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar dari peta Asia Tenggara ini. Ternyata kantor ASEAN itu atau sekretariat ASEAN ada di wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu di mana? Ada di Jakarta, yaitu di Jalan Sisingamangaraja 70A, Jakarta Selatan. Nah, di kantor ASEAN ini atau sekretariat ASEAN ini tentunya di sana dihuni oleh pimpinan-pimpinan Asia, pimpinan-pimpinan organisasi ASEAN ya, maksud Pak Aziz ya. Jadi pimpinan-pimpinan organisasi ASEAN itu sendiri berkantor di Jakarta, yaitu di Jalan Sisingamangaraja 70A, Jakarta Selatan. Kemudian kita selanjutnya akan belajar tentang Sekjen ASEAN. Apa sih itu Sekjen? Ada yang pernah dengar kata-kata Sekjen? Nah, sekarang kita akan pelajarinya. Sekjen itu adalah singkatan dari Sekretaris Jenderal, sebuah nama pimpinan tertinggi yang ada di ASEAN, yaitu yang memimpin ASEAN, organisasi ASEAN. Itu kita namakan Sekretaris Jenderal. Kalau sebuah pimpinan negara di negara kita mungkin kita namakan presiden. Nah, ini yang memimpin organisasi ASEAN kita sebut sebagai Sekretaris Jenderal. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, Sekjen itu sendiri dipilih dalam KTT ASEAN, yaitu struktur organisasi ASEAN tertinggi tadi, dan menjabat selama 5 tahun. Setelah dipilih, biasanya negara yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN akan menjabat sebagai Sekjen selama 5 tahun. Lalu, apa sih tugas-tugasnya Sekjen? Yang pertama, tugasnya adalah melaksanakan tentunya pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dan melaporkan perkembangan pada KTT ASEAN yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali. Jadi pekerjaan sehari-hari dikerjakan, kemudian selama 5 tahun nantinya melaporkan perkembangan di KTT ASEAN. Yang kedua, membantu peningkatan pelaksanaan berbagai kesepakatan dan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, membantu kelancaran kemajuan perkembangan kegiatan di ASEAN. Dan yang keempat, menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN tentunya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia atau internasional, di kawasan internasional. Jadi pandangan sikap ASEAN ini disampaikan oleh pimpinan ASEAN yang bernama tadi Sekretaris Jenderal. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kita belajar tentang sejarah ASEAN, kemudian tujuan ASEAN, prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh ASEAN, dan seterusnya sampai terakhir tadi yang memimpin ASEAN, tugas-tugasnya seperti apa. Nah, semoga kalian bisa belajar dengan baik, dan terima kasih sudah mau belajar bersama dengan Pak Aziz. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Banyak-banyak malah membaca buku, karena buku adalah ilmu, buku adalah jendela dunia. Siapa yang suka membaca buku, maka dia sesungguhnya sedang melihat dunia luar, yaitu melihat dunia melalui sebuah jendela. Nah, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa Pak Aziz sampaikan. Insya Allah nanti mungkin akan ada latihan soal ya, buat latihan sampai dimana kita tadi sudah bisa memahami pelajaran yang Pak Aziz berikan. Nanti setelah ini akan ada latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan di
Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Sekali lagi Pak Aziz ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.